Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Salam sehat. Panduan lengkap menjaga kesehatan orang tua di usia lanjut. Menjaga kesehatan orang tua di usia lanjut adalah hal yang krusial untuk memastikan mereka tetap mandiri, bahagia, dan menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang baik. Panduan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga lingkungan yang mendukung. Pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, kunci pencegahan penyakit pada lansia. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah fondasi utama dalam menjaga kesehatan orang tua. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Mengabaikan pemeriksaan rutin sama dengan mengabaikan sinyal bahaya yang bisa datang sewaktu-waktu. Pemeriksaan ini bukan hanya tentang mengobati penyakit yang sudah muncul, melainkan tentang pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan kondisi kesehatan sebelum menjadi serius. Langkah proaktif ini sangat krusial untuk memastikan orang tua bisa menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang optimal. 1. Deteksi dini. Mencegah penyakit berkembang. Banyak penyakit kronis yang umum pada lansia, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Pemeriksaan rutin memungkinkan dokter untuk mendeteksi tanda-tanda awal dari kondisi ini. Hipertensi. Tekanan darah tinggi. Hipertensi sering disebut sebagai pembunuh senyap karena tidak memiliki gejala yang jelas. Jika tidak terdeteksi, kondisi ini dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Pemeriksaan rutin yang mencakup pengukuran tekanan darah memungkinkan diagnosis dini dan penanganan yang tepat, seperti perubahan gaya hidup atau pemberian obat. Diabetes. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak organ vital, termasuk mata, ginjal, dan saraf. Pemeriksaan darah sederhana dapat mendeteksi kadar gula darah yang tidak normal, sehingga penanganan dapat dimulai segera untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Kolesterol tinggi. Kadar kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung. Pemeriksaan profil lipid secara rutin bisa membantu memantau kadar kolesterol dan mengambil langkah pencegahan. 2. Mengelola kondisi kronis yang sudah ada. Bagi orang tua yang sudah didiagnosis dengan penyakit kronis, pemeriksaan rutin menjadi alat penting untuk memastikan kondisi mereka tetap terkendali. Pemantauan efektivitas pengobatan. Dokter dapat mengevaluasi seberapa efektif pengobatan yang diberikan, apakah dosisnya perlu disesuaikan, atau apakah ada efek samping yang tidak diinginkan. Pencegahan komplikasi. Pemeriksaan rutin membantu mengidentifikasi potensi komplikasi. Misalnya, pemeriksaan mata secara teratur penting bagi penderita diabetes untuk mendeteksi retinopati diabetik sejak dini. 3. Pentingnya vaksinasi untuk perlindungan ekstra. Sistem kekebalan tubuh lansia cenderung melemah, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang sangat efektif dan tidak boleh diabaikan. Vaksin flu. Virus influenza bisa sangat berbahaya bagi lansia dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia. Vaksin flu tahunan sangat direkomendasikan untuk mengurangi risiko sakit parah dan rawat inap. Vaksin pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang bisa mengancam jiwa. Vaksin pneumokokus dapat melindungi lansia dari jenis infeksi bakteri yang paling umum. Vaksin herpes zoster. Cacar ular virus penyebab cacar air bisa aktif kembali dan menyebabkan herpes zoster, kondisi yang sangat menyakitkan. Vaksin ini dapat mencegah atau mengurangi keparahan penyakit. Vaksin TAP. Vaksinasi tetanus, difteri, dan pertusis, batuk rejan, juga penting.
terutama jika mereka sering berinteraksi dengan bayi atau anak kecil. 4. Peran dokter gigi dan mata. Kesehatan gigi dan mata seringkali terlupakan, padahal keduanya memiliki kaitan erat dengan kesehatan keseluruhan. Pemeriksaan gigi rutin. Masalah gigi dapat memengaruhi kemampuan makan, yang berujung pada malnutrisi. Pemeriksaan rutin dapat mendeteksi gigi berlubang, penyakit gusi, dan masalah gigi lainnya yang perlu ditangani. Pemeriksaan mata. Kebutaan atau gangguan penglihatan bisa mengurangi kemandirian dan meningkatkan risiko jatuh. Pemeriksaan mata dapat mendeteksi glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. 5. Diskusi tentang masalah kesehatan yang sensitif. Pemeriksaan rutin juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mendiskusikan masalah kesehatan yang mungkin mereka malu bicarakan, seperti depresi, kesulitan tidur, atau masalah kandung kemih. Dokter dapat memberikan saran dan rujukan kepada spesialis jika diperlukan. Kesimpulan, pemeriksaan kesehatan rutin adalah investasi terbaik untuk masa tua yang sehat dan bahagia. Dengan menjadwalkan kunjungan tahunan ke dokter umum, melakukan vaksinasi yang diperlukan, dan memerhatikan kesehatan gigi serta mata, Anda tidak hanya mencegah penyakit tetapi juga memberikan ketenangan pikiran. Ini adalah bentuk nyata dari perhatian dan kasih sayang yang tak ternilai harganya bagi orang tua. Pentingnya pola makan dan nutrisi yang tepat untuk lansia. Saat memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan yang memengaruhi kebutuhan nutrisi. Metabolisme melambat, massa otot berkurang, dan risiko penyakit kronis meningkat. Oleh karena itu, memastikan orang tua mengonsumsi makanan yang tepat dan bernutrisi adalah langkah fundamental untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup mereka. Makanan bukan sekadar pengisi perut. Ia adalah bahan bakar yang menentukan seberapa energik, sehat, dan bahagia mereka menjalani hari-hari. 1. Peran nutrisi dalam menghadapi perubahan tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi kurang efisien dalam menyerap nutrisi dari makanan. Penurunan indera perasa dan penciuman juga dapat mengurangi nafsu makan. Oleh karena itu, setiap kalori yang masuk harus penuh dengan nutrisi. Pencegahan penurunan massa otot. Sarcopenia, salah satu perubahan paling signifikan pada lansia adalah penurunan massa otot atau sarcopenia. Kekurangan otot tidak hanya menyebabkan kelemahan, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh dan ketergantungan. Asupan protein yang cukup sangat krusial untuk mencegah kondisi ini. Menjaga kepadatan tulang. Risiko osteoporosis dan patah tulang meningkat seiring usia, terutama pada wanita pasca menopause. Kalsium dan vitamin D adalah nutrisi utama yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang. Mengontrol berat badan. Metabolisme yang melambat berarti kalori yang dibutuhkan lebih sedikit. Mengonsumsi makanan padat nutrisi dan menghindari kalori kosong sangat penting untuk mencegah kenaikan berat badan yang tidak sehat. Mendukung fungsi otak. Nutrisi seperti asam lemak omega 3, antioksidan, dan vitamin B penting untuk menjaga fungsi kognitif dan mengurangi risiko penurunan memori. 2. Panduan pola makan sehat untuk lansia. Menerapkan pola makan sehat pada lansia tidak harus rumit. Kunci utamanya adalah keseimbangan dan variasi. A. Protein. Bahan bangunan otot. Protein adalah nutrisi paling penting untuk menjaga massa otot, kekuatan, dan sistem kekebalan tubuh. Sumber protein terbaik. Ikan, terutama salmon dan tuna yang kaya omega 3, dada ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan telur. Protein dari sumber nabati dan hewani sama-sama penting. Tips praktis. Tambahkan protein ke setiap waktu makan. Misalnya telur saat sarapan, ikan saat makan siang, dan tahu atau tempe saat makan malam. B. Serat. Kunci pencernaan lancar. Serat membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan mencegah sembelit, yang merupakan masalah umum pada lansia.
Sumber serat yang baik, buah-buahan segar, apel, pir, pisang, sayuran, brokoli, wortel, bayam, biji-bijian utuh, oatmeal, roti gandum, dan kacang-kacangan. Tips praktis: selalu sertakan sayuran dalam porsi besar saat makan. Ganti nasi putih dengan nasi merah atau roti tawar biasa dengan roti gandum. C. Kalsium dan vitamin D. Tulang yang kuat. Kalsium dan vitamin D bekerja sama untuk menjaga kesehatan tulang. Sumber kalsium: produk susu rendah lemak, sayuran hijau, bayam, kale, ikan sarden, dan tahu. Sumber vitamin D: sinar matahari pagi adalah sumber terbaik. Makanan kaya vitamin D termasuk ikan berlemak, telur, dan produk susu yang diperkaya. D. Vitamin dan mineral lainnya. Melindungi tubuh. Vitamin B12 penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah. Sumbernya termasuk daging, ikan, dan produk susu. Zat besi mencegah anemia. Ditemukan pada daging merah tanpa lemak, bayam, dan kacang-kacangan. Kalium membantu mengontrol tekanan darah. Sumbernya termasuk pisang, kentang, dan ubi jalar. E. Hidrasi cegah dehidrasi. Lansia seringkali tidak merasa haus, yang dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ringan pun dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan kebingungan. Tips hidrasi: ajak mereka minum air putih secara teratur sepanjang hari. Selain air, berikan juga teh herbal tanpa gula, kaldu bening, atau buah-buahan yang kaya air seperti semangka. 3. Batasan dan makanan yang harus dikurangi. Mengonsumsi makanan yang tidak sehat secara berlebihan dapat memicu berbagai penyakit. Gula berlebih, makanan dan minuman manis, minuman ringan, kue, permen, dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Garam berlebih. Asupan garam yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah, membebani jantung dan ginjal. Kurangi penggunaan garam saat memasak dan hindari makanan olahan. Lemak jenuh dan trans ditemukan pada daging berlemak, mentega, dan makanan olahan. Lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung. 4. Tantangan dalam mempertahankan pola makan sehat. Kesulitan mengunyah atau menelan. Jika orang tua memiliki masalah gigi atau sulit menelan, sajikan makanan yang lebih lunak seperti bubur, sup, atau buah yang dihaluskan. Kurangnya nafsu makan. Buat makanan menjadi menarik dengan tampilan yang cantik. Sajikan dalam porsi kecil namun sering, dan ajak mereka makan bersama. Biaya makanan sehat. Memasak sendiri jauh lebih hemat dan sehat daripada membeli makanan siap saji. Rencanakan menu mingguan untuk efisiensi. Dengan menerapkan panduan ini, Anda dapat membantu orang tua menjaga kesehatan dan vitalitas mereka. Perhatian terhadap apa yang mereka makan adalah bentuk nyata dari kasih sayang dan komitmen untuk memastikan mereka menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan. Saat usia bertambah, menjaga kesehatan fisik dan mental menjadi prioritas. Salah satu cara paling efektif adalah melalui aktivitas fisik rutin. Banyak orang mungkin berpikir bahwa olahraga berat tidak lagi sesuai untuk lansia. Namun kenyataannya, aktivitas fisik yang tepat dan teratur membawa manfaat luar biasa. Mengapa aktivitas fisik sangat penting bagi lansia? Aktivitas fisik adalah kunci untuk mempertahankan kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan bergerak aktif, orang tua dapat menghindari berbagai masalah kesehatan yang umum terjadi pada usia lanjut. Menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Olahraga ringan seperti jalan kaki santai atau bersepeda statis membantu memperkuat otot jantung dan melancarkan sirkulasi darah. Ini membantu mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Mencegah penurunan massa otot dan kepadatan tulang.
Fenomena alami yang terjadi pada lansia adalah penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Latihan kekuatan ringan, seperti mengangkat beban kecil atau menggunakan pita resistensi, sangat efektif untuk menjaga otot dan mencegah osteoporosis. Meningkatkan keseimbangan dan mencegah jatuh. Jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia. Latihan keseimbangan seperti yoga atau tai chi dapat melatih stabilitas tubuh, mengurangi risiko terpeleset dan jatuh, mengontrol berat badan. Seiring usia, metabolisme tubuh melambat. Aktivitas fisik membantu membakar kalori dan menjaga berat badan ideal, yang sangat penting untuk mencegah penyakit seperti diabetes tipe 2 dan penyakit sendi. Meningkatkan kesehatan mental. Olahraga memicu pelepasan endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres, kecemasan, serta depresi. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan fungsi kognitif dan mencegah penurunan memori. Jenis-jenis aktivitas fisik yang aman untuk lansia. Memilih jenis olahraga yang tepat sangat krusial. Sebaiknya hindari aktivitas yang terlalu berat dan berisiko tinggi. Berikut adalah beberapa pilihan olahraga yang aman dan bermanfaat. Jalan kaki. Ini adalah salah satu bentuk olahraga paling sederhana dan efektif. Ajak orang tua jalan kaki santai di taman atau sekitar lingkungan rumah selama 20-30 menit setiap hari. Senam lansia atau senam kebugaran ringan. Banyak video tutorial online atau pusat kebugaran yang menawarkan kelas senam khusus untuk lansia. Gerakan-gerakan ini dirancang untuk melatih kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan tanpa memberikan tekanan berlebih pada sendi. Yoga atau tai chi. Gerakan yoga dan tai chi fokus pada peregangan, keseimbangan, dan pernapasan. Keduanya sangat baik untuk meningkatkan fleksibilitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kesadaran tubuh. Berenang atau aquaterapi. Air memberikan dukungan bagi tubuh sehingga mengurangi tekanan pada sendi. Berenang atau melakukan latihan di dalam air adalah cara yang bagus untuk melatih seluruh tubuh tanpa risiko cedera. Latihan kekuatan ringan. Menggunakan botol air sebagai beban atau pita resistensi dapat membantu membangun kembali kekuatan otot. Ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari seperti berdiri dari kursi atau membawa barang belanjaan. Memulai dan menjaga konsistensi. Memulai kebiasaan baru bisa jadi tantangan, terutama bagi lansia. Berikut beberapa tips untuk membantu orang tua tetap aktif. Mulai dari yang sederhana. Jangan langsung memaksakan olahraga berat. Mulai dengan durasi singkat, misalnya Oktober 15 menit, dan tingkatkan secara bertahap. Buat jadwal yang teratur. Tetapkan waktu khusus untuk olahraga setiap hari atau beberapa kali seminggu. Jadwal yang rutin membantu membentuk kebiasaan. Ajak bersama-sama. Dukungan dari keluarga atau teman dapat menjadi motivasi besar. Ajak mereka berolahraga bersama atau temani mereka saat jalan kaki. Dengarkan tubuh. Ingatkan orang tua untuk selalu mendengarkan tubuh mereka. Jika merasakan nyeri atau tidak nyaman, sebaiknya istirahat. Konsultasi dengan dokter. Sebelum memulai program olahraga baru, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan jenis aktivitas yang dipilih aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Dengan dukungan dan dorongan yang tepat, aktivitas fisik dapat menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari orang tua, membantu mereka menjalani masa tua dengan lebih sehat dan bahagia. Pentingnya kesejahteraan mental dan emosional pada lansia. Kesehatan mental adalah pilar utama dari kualitas hidup di usia lanjut. Seringkali, fokus hanya pada kesehatan fisik, padahal kesejahteraan mental dan emosional memiliki dampak besar pada kebahagiaan dan kemandirian seseorang. Mengabaikan aspek ini dapat menyebabkan isolasi, depresi, dan berbagai masalah fisik lainnya. Oleh karena itu, memastikan orang tua tetap sehat secara mental dan emosional adalah tanggung jawab bersama. 1. Mencegah isolasi sosial.
Seiring bertambahnya usia, orang tua seringkali menghadapi perubahan besar dalam hidup, seperti pensiun, kehilangan pasangan atau teman, dan berkurangnya mobilitas. Perubahan ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Libatkan dalam kegiatan sosial. Dorong mereka untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ajaklah mereka berkumpul dengan keluarga besar, mengunjungi teman-teman lama, atau bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa, seperti klub membaca, kelompok senam, atau kegiatan keagamaan. Interaksi sosial secara teratur dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan rasa memiliki. Manfaatkan teknologi. Jika mereka tidak bisa bepergian, ajari mereka cara menggunakan teknologi seperti panggilan video call, untuk berkomunikasi dengan kerabat yang jauh. Ini membantu mereka merasa dekat meskipun terpisah jarak. 2. Pentingnya komunikasi terbuka. Komunikasi adalah jembatan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang tua. Jangan berasumsi bahwa mereka baik-baik saja. Jadilah pendengar yang baik. Luangkan waktu untuk duduk dan mendengarkan mereka tanpa menghakimi. Biarkan mereka menceritakan kekhawatiran, kenangan, atau keluh kesah. Tunjukkan empati dan kesabaran. Terkadang, orang tua mungkin mengulang cerita yang sama atau merasa mudah tersinggung. Tunjukkan empati dan kesabaran. Hindari parenting orang tua. Perlakukan mereka dengan hormat dan biarkan mereka membuat keputusan sendiri sejauh mereka mampu. 3. Mendorong hobi dan aktivitas produktif. Melakukan hal-hal yang disukai dapat memberikan tujuan dan kepuasan dalam hidup. Hobi juga berfungsi sebagai terapi mental yang efektif. Identifikasi dan dukung hobi lama. Ingatkan mereka akan hobi yang pernah mereka nikmati. Dorong hobi baru. Ajak mereka mencoba hal baru seperti berkebun, melukis, merajut, atau belajar memainkan alat musik. Aktivitas otak. Berikan teka-teki silang, sudoku, atau permainan papan yang dapat melatih otak dan menjaga fungsi kognitif. 4. Mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental. Penting untuk membedakan antara kesedihan biasa dan gejala gangguan mental yang lebih serius. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai termasuk perubahan mood yang drastis, perasaan sedih, hampa, atau putus asa yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Kehilangan minat, tidak lagi tertarik pada hobi atau aktivitas yang dulu dinikmati. Perubahan pola tidur dan makan, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, serta nafsu makan yang menurun drastis. Isolasi diri, menolak untuk bertemu dengan orang lain atau sering mengunci diri di kamar. Keluhan fisik tanpa sebab, sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau nyeri otot tanpa alasan medis yang jelas. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau psikiater dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat, seperti terapi atau pengobatan. Dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan mental dan emosional, kita dapat membantu orang tua menjalani masa tua yang penuh makna, bahagia, dan jauh dari rasa kesepian atau depresi. Dukungan, pengertian, dan kasih sayang dari keluarga adalah kunci utama. Keamanan lingkungan di rumah. Mencegah kecelakaan pada lansia. Lingkungan rumah seringkali dianggap sebagai tempat rawan. Namun, bagi lansia, rumah bisa menjadi sumber bahaya tersembunyi yang berisiko menyebabkan cedera serius, terutama akibat jatuh. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan pada lansia terjadi di dalam atau di sekitar rumah. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah lansia adalah salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan dan kemandirian mereka. 1. Mencegah bahaya terpeleset dan terjatuh. Jatuh adalah penyebab utama cedera serius pada lansia, seperti patah tulang pinggul, yang dapat berdampak fatal pada kualitas hidup. Banyak faktor yang berkontribusi pada risiko ini, mulai dari kondisi fisik hingga faktor lingkungan, lantai dan permukaan berjalan,
Pastikan semua lantai di rumah tidak licin. Jika menggunakan karpet, pastikan karpet tersebut menempel dengan kuat pada lantai atau gunakan alas anti-slip. Singkirkan karpet yang sudah usang, terlipat, atau tidak rata. Perhatikan kabel dan benda kecil. Hindari meletakkan kabel listrik atau benda-benda kecil lainnya di jalur berjalan. Rapikan kabel dan letakkan di tempat yang aman. Kamar mandi. Area ini adalah salah satu tempat paling berisiko karena permukaannya yang basah dan licin. Pasang karpet anti-slip di lantai kamar mandi dan di dalam bak mandi atau area shower. Pasang pegangan tangan, grab bars, di dekat toilet dan di dalam shower. Tangga bisa sangat berbahaya. Pasang pegangan tangan yang kokoh di kedua sisi tangga. Pastikan setiap anak tangga memiliki pencahayaan yang cukup. 2 pencahayaan yang memadai. Penglihatan lansia cenderung menurun, sehingga pencahayaan yang kurang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Pencahayaan terang dan merata. Pastikan setiap ruangan, terutama koridor, tangga, dan kamar mandi, memiliki pencahayaan yang cukup terang. Pencahayaan malam hari. Sediakan lampu malam di kamar tidur, lorong, dan kamar mandi. Lampu sensor gerak juga bisa menjadi pilihan yang baik. Saklar yang mudah dijangkau. Pastikan saklar lampu mudah dijangkau dari pintu masuk dan tempat tidur. 3. Penyesuaian furnitur dan aksesibilitas. Pilih furnitur yang stabil. Posisikan furnitur agar tidak menghalangi jalur berjalan. Pastikan kursi dan sofa memiliki ketinggian yang memudahkan lansia untuk duduk dan berdiri. Tata letak ruangan. Atur ulang tata letak rumah agar akses lebih mudah. Berikan ruang yang cukup bagi mereka untuk bergerak, terutama jika mereka menggunakan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Peralatan dapur. Simpan peralatan dapur yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau, tanpa perlu membungkuk atau menjangkau terlalu tinggi. 4. Pencegahan kebakaran dan bahaya lainnya. Detektor asap. Pasang dan periksa secara berkala detektor asap di setiap lantai rumah. Pemanas ruangan dan kompor. Ingatkan mereka untuk tidak meninggalkan kompor atau pemanas ruangan tanpa pengawasan. Pastikan pemanas ruangan diletakkan jauh dari benda yang mudah terbakar. Penyimpanan obat-obatan. Simpan obat-obatan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Gunakan kotak obat harian atau mingguan untuk menghindari kesalahan dosis. Dengan melakukan penyesuaian sederhana pada lingkungan rumah, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan orang tua dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman. Mengelola obat-obatan dengan aman. Langkah penting untuk kesehatan lansia. Bagi banyak orang tua, mengonsumsi obat-obatan rutin adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari vitamin, suplemen, hingga obat untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, hal ini dapat menjadi sumber kebingungan dan risiko yang serius. Salah dosis, melewatkan jadwal, atau interaksi antar obat dapat membahayakan kesehatan mereka. Oleh karena itu, memastikan pengelolaan obat-obatan dilakukan dengan cermat dan akurat adalah hal yang sangat krusial. 1. Memahami jadwal dan dosis yang tepat. Langkah pertama dalam pengelolaan obat yang aman adalah memastikan orang tua atau perawat memahami jadwal dan dosis yang benar dari setiap obat. Buat daftar lengkap. Buatlah daftar semua obat, termasuk obat resep, obat bebas, suplemen, dan vitamin. Catat nama obat, dosis, frekuensi, berapa kali sehari, dan tujuan pengobatannya. Gunakan alat bantu. Untuk menghindari kesalahan, gunakan kotak pil harian atau mingguan yang sudah diberi label. Ini membantu mereka melihat dengan jelas obat mana yang sudah diminum dan mana yang belum. Pengingat digital. Manfaatkan teknologi. Atur pengingat di ponsel atau gunakan aplikasi pengingat obat.
Ini sangat efektif untuk jadwal yang kompleks atau jika mereka sering lupa. 2. Berkomunikasi dengan tenaga medis. Sangat penting untuk menjalin komunikasi yang terbuka dengan dokter dan apoteker. Konsultasi sebelum mengubah. Jangan pernah mengubah dosis atau menghentikan obat tanpa persetujuan dokter. Tanyakan manfaat dan efek samping. Mintalah dokter atau apoteker menjelaskan tujuan setiap obat, cara kerjanya, dan potensi efek sampingnya. Hindari interaksi obat yang berbahaya. Informasikan kepada dokter tentang semua obat, suplemen, atau bahkan obat herbal yang sedang dikonsumsi untuk mencegah interaksi yang tidak diinginkan. 3. Mengelola suplemen dan obat baru. Banyak orang tua mengonsumsi suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, tidak semua suplemen aman. Konsultasikan dengan ahli. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum memberikan suplemen atau obat baru. Ini untuk memastikan tidak ada interaksi dengan obat yang sudah ada atau kondisi kesehatan mereka. Periksa label produk. Pastikan suplemen yang dibeli sudah terdaftar dan memiliki izin dari badan kesehatan terkait. 4. Menjaga kualitas dan keamanan obat. Simpan di tempat yang benar. Simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Hindari menyimpan di kamar mandi karena kelembaban bisa merusak obat. Perhatikan tanggal kedaluarsa. Secara rutin periksa tanggal kedaluarsa setiap obat. Buang obat yang sudah kedaluarsa dengan cara yang aman sesuai anjuran apotek atau fasilitas kesehatan. Kesimpulan, peran keluarga yang tak tergantikan. Pengelolaan obat yang baik adalah contoh nyata bagaimana perhatian dan dukungan keluarga menjadi kunci utama. Dengan memahami pentingnya setiap detail, mulai dari jadwal, dosis, hingga efek samping, Anda bisa menjadi pendamping yang andal. Menerapkan panduan ini secara menyeluruh, dari pemeriksaan rutin hingga keamanan di rumah, akan membantu orang tua menjalani masa tua yang sehat, aktif, dan penuh kebahagiaan. Dukungan, pengertian, dan kasih sayang dari keluarga adalah aset paling berharga dalam menjaga kualitas hidup mereka.